Sunan dengan kelihatan wajah dan juga gerakan dia salaman yang seperti apa. Karena mereka itu sebelum saling kenal, harusnya salaman yang sopan lah. Tapi ini kan ada gerakan yang menurut saya memprovokasi Bang Sunan supaya ada sesuatu. Tapi Bang Sunan waktu itu kan memang kelihatan wajahnya emosi tapi diam saja. Tapi ketika Bang Sunan datang selesai acara dan bersalaman, memang ada timnya dia yang melakukan touching body. Itu fakta itu. Itu. Dan akhirnya terjadi kegaduhan dan kemarin kami jelaskan ngepuk kuda sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. betul. Nah, yang kita sudah laporkan Bu Dr. Samira dan mereka juga sudah melapor balik, artinya ini masalah sudah masuk ke ranah hukum dan kita siap kok untuk meladeni mereka. Tapi tolong dong Bang Nahak, tolong disampaikan ke Pak Anus agar segera mendampingi kliennya Dr. Reza Gladys untuk datang panggilan Jakarta Timur menjadi saksi ya, karena itu memperlambat juga itu proses pemeriksaan dari SS ulang. Memang belum datang Bu ya, beberapa kali undang. Sudah, tapi berusaha untuk merubah jadwal terus ya, dipending terus. Oh, harusnya. Sementara kan dia bisa datang cara podcastnya inilah, podcast sana lah, kecatatan demokrasi lah. Sementara dipanggil, diundang ke Polres Jakarta Timur tuh belum datang sampai detik ini belum ada keterangan seperti itu. Kalau Dr. Samira kita akan melenceng. Kemarin kan 2 kali memberikan keterangan ya terkait dengan perkara yang Nikita Mirjani, dan yang kedua kan terkait dengan Mayang. Kami lihat bahwa keterangan dokter tersebut itu benar-benar fakta, dan karena saksi itu melihat, mendengar dan juga tahu tentang persoalan. Tapi banyak orang menyatakan bahwa dokter kok dibawa ke urusan skincare dan lain sebagainya, tidak bicara tentang fokus masalah di pemerasan dan juga pengancamannya Nikita Mirjani. Itu penjelasan dokter gimana ya? Dari awal kan memang munculnya dokter untuk membahas produk-produk skincare yang overclaim overprice. Dan itulah akar muasalnya terjadi case yang seperti ini. Kan itu asal muasalnya. Jadi memang harus dokter jelaskan. Dan target utamanya kan sebenarnya dari mafia berskincare kan sebenarnya dokter gitu. Kalau saya melihat bahwa keterangan daripada Dokter O dan juga Dokter Samira, dokter ini sangat meringankan Nikita Mirjani dalam proses hukum dia. Kalau saya melihat karena benar-benar tahu persis masalahnya, siapa yang menghubungi pertama, berulang-ulang, itu kan memang RG menghubungi Dokter Oke untuk bertemu dengan Nikita Mirjani. Itu fakta, ya, bukti dan fakta yang benar-benar. Jadi itu Dokter Samira. Iya betul. Jadi memang ya begitulah, tapi situasi maksudnya mana kita kan orang-orang laki-laki dokter kan menggunakan jasa mujair ya gitu. Jadi ya mungkin dan dokter kan percaya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri, itu aja. Gak perlu kita klarifikasi sana, klarifikasi sini gitu. Jadi seperti yang kemarin itu Sunil kan pada saat di Mabes Polri, dokter itu berusaha banget menemui dia tapi di depan umum, karena Sunil ini ingin sekali menemui dokter tapi tidak diliput oleh media. Ya. Gitu. Jadi ketemu dengan melalui kantor dokter Oki, dan juga ketemu sama dokter tapi selalu menolak. Nah dokter itu pengennya ketemunya itu di depan media semua, wartawan gitu. Pada saat ada wartawan disediakan tempat buat interview, buat wawancara, dianya kabur gitu. Jadi kalau menurut dokter memang kemarin nantang dokter pada saat dokter lagi di Korea, kan mereka dia bilang datang dong ke pengadilan, datang dong begini, kemarin nanya. Begitu dokter datang 2 kali loh, mana mereka? Nggak ada, kabur. Mana mereka semua itu mana? Itulah kelakuan mereka. Jika kita tantangin kabur. Beraninya cuma keluar cuma di medsos. Benar. Gitu. Sekarang kan produk dokter bermasalah apa. Itu ya Badan POM ya tidak pernah menyebutkan produk dokter berbahaya. Ya, tidak pernah menyebutkan produk dokter overclaim. Gitu. Dan itu NA-nya sudah berganti sejak bulan Maret, Bang. Tapi dokter tidak pernah mengumumkan karena buat dokter itu kan masalah kecil. Pergantian NA itu ada sesuatu hal yang biasa. Karena dokter tidak pernah ada masalah dengan produknya, hanya ganti NA. Kayak misalnya gini Bang Nahak. Bang Nahak punya perusahaan CP dan PT.
Bang Nahak mendaftarkan di Badan POM atas nama CV. Ya, Ya. Terus Bang Nahak ingin merubah ke nama PT. Itu NA-nya harus dirubah Bang Nahak, meskipun isinya sama. benar. Itu benar. Berubah. Nah, sekarang digiring tuh, wah, gitu kan. Dokter yakin Badan POM itu tidak ingin terus seolah-olah kayak memihak dokter. Gitu loh. Jadi terpaksa lah mengeluarkan seperti itu. Katanya dokter Padahal punya nggak ada kesalahan. Nah, yang produknya dokter itu yang 4 itu kan dokter bisa bantah semua NA gak ada baru dari bulan Maret. Gitu. Dan dokter bisa jualan kok sampai detik ini dokter jualan kok. nggak ada masalah ya. Gitu. Jadi nggak bisa, cuman dokter tuh nggak ada masalah, cuman kan lihat giringannya si Mujair ya beken sama Suneo itu. Wah, bermasalah, wah begini ada jualan. Coba bagian suruh jualan itu pengawet yang bikin di Tropos itu. Ayo, coba suruh jualan yang mana itu yang glowing booster yang jarum itu. DNA salmonnya Suneo. Suruh jualan kalau bisa. Suruh si SS jualan MC. Kalau bisa. Nggak bisa, karena itu jelas mengandung berbahaya, skincare-nya berbahaya, gitu. Tapi digiring-giring kayak seolah-olah kayak, wah males lah banget, emang begitu kelakuannya udah. Gitu. Saya lihat dari penjelasan dokter di beberapa media TV, online, mainstream, dan faktanya bahwa benar dokter itu hanya merubah DNA dan tidak ada masalah dengan kandungan di dalam skincare-nya dokter. Karena yang akan diwanti-wanti kalau ada beberapa produk yang sekarang yang sebenarnya tidak siap edar dan tidak mendapat izin edar, dan itu bermasalah terkait dengan kandungan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan rusaknya wajah ibu-ibu atau mama ketika memakai. Dan dokter waktu RDP kan membawa korban-korban itu juga kan waktu kita RDP bersama. Iya, betul. Ada korbannya juga banyak kok di situ. Banyak. Jadi terima kasih Dokter Semira, Dokter Doktif yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan berani speak up untuk kebenaran. Dan ketika kebenaran itu memang banyak tantangan. Di mana-mana orang mau bicara tentang kebenaran pasti ada saja yang akan menjadi tantangannya dokter. Tapi saya lihat keberanian dokter, bangga saya. Seorang dokter berani sekali untuk tampil dan mau speak up untuk soal kebenaran. Itu yang luar biasa dokter, memperjuangkan kesehatan buat ibu-ibu atau nona-nona saat ini memang hampir sebagian besar menggunakan skincare itu. Terima kasih Bana. Tapi yang jelas disupport juga sama Panas kalau Izin kakak, Beta nanti mau diskusi sama dokter detektif karena Beta juga pengusaha skincare. Oh ya? Ya. Oke. Silakan. Pak Firdaus, Pak Dr. Firdaus mau, ternyata beliau sekarang pengusaha skincare. Mungkin Ya. bisa bicara. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kakak Nahak. Terima kasih banyak dokter detektif. Saya usaha skincare sejak tahun 2020. Oh ya? Ya, jadi saya sudah usaha skincare sejak tahun 2020. Nama skincare-nya Ana Rose Beauty Care. Lihat di Google, Ana Rose Beauty Care. Ya. Kenapa saya berhenti usaha skincare? Karena saya sudah survei ke beberapa dokter ahli kecantikan dan dokter ahli kulit. Ternyata skincare itu tidak akan pernah bisa berefek cepat atau berefek positif kalau nggak pakai merkuri dan hidroquinone. Halo? Mati ya? ya. Ya. Jadi saya sudah survei dokter Tif. Ternyata merkuri itu usaha skincare untuk muka itu untuk wajah menggunakan bahan hidroquinone dan merkuri. Karena kulit wajah itu hanya bisa dirawat melalui bahan-bahan yang
alternatif lah, seperti pengobatan alternatif bahan-bahan yang natural seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau sudah dibentuk menggunakan zat-zat yang menjadi campuran dari skincare, harus ada merkuri dan hidroquinone. Makanya saya berhenti usaha itu dan saya sekarang usahanya body care dan khusus untuk perawatan tubuh. Saya produksi sabun dan body care. Jadi body care itu aman, ya, tidak pakai merkuri dan hidroquinone. Anaros Beauty Care itu sangat aman sekali untuk kulit, tapi tidak untuk wajah. Jadi ada ibu-ibu yang mukanya putih, tetapi lehernya hitam. Nah, kita pakai itu. Nah, dengan menggunakan produksi kami Anaros Beauty Care, itu lehernya jadi putih, seragam dengan muka. Tetapi kami tidak jualan skincare karena kami nggak berani. Pasti di dalamnya pakai hidroquinone dan merkuri. Karena saya sudah survei gitu. Jadi kalau ada orang usaha skincare hari ini bohong kalau nggak pakai. Kalau ada orang pakai usaha skincare hari ini dengan mukanya yang putih, bohong kalau nggak pakai hidroquinone dan merkuri. Mari kita taruhan. Saya ajak taruhan siapapun yang usaha skincare. Ya, sekarang Bu Dokter saya, beliau dokter atau persis masalah kandungan dalam skincare. Mungkin Bu Dokter bisa. Ya, skincare mengandung hati dan merkuri itu berarti nggak setuju banget ya. Itu kenapa? Karena masih banyak bahan alternatif lain yang bisa menggantikan haki dan merkuri. Hanya efeknya akan lebih lama. Jadi kalau menggunakan merkuri itu seminggu udah berubah menjadi putih dan dia berubah warna ya. Jadi misal kulitnya sawo matang, dia akan berubah menjadi putih. Gitu. Tapi kalau misalnya nih kita ngomong kandungan vitamin C, kandungan retinol, kandungan seperti alpha-arbutin, tranexamid itu bisa menghambat pigmen melanin. Jadi untuk kasus flek atau melasma itu akan tampak perubahannya dari minggu kedua sampai ke kurang lebih 16 minggu. Ini fakta, ada uji klinisnya juga. Jadi dapat terjadi dan sangat mungkin. Hanya masalahnya inilah yang berkupas yaitu produk skincare yang overclaim. Jadi bahan aktif yang dimasukkan di situ itu kadarnya 0,000 sekian. Padahal yang di jurnal itu untuk bisa mencerahkan kulit, meratakan kulit, untuk membantu memudarkan flek itu dengan kadar misalnya 2%. Ternyata yang dimasukkan ke pabrik itu 0,000. Nah, itulah yang dokter katakan tidak akan mungkin ada hasilnya. Tetapi jika guna, ya, dokter punya Bang Bowo ribuan pasien ya yang menggunakan produk tanpa haki, tanpa merkuri pun flek bisa pudar bahkan bisa hilang. Itu adalah hak. Kalau ada ilmunya, semua kan harus ada ilmu. Dan kita harus mencintai warna kulit kita. Jadi kalau ada pasien yang datang, tiba-tiba dia minta, dok saya mau wajah saya putih. Nah, itu dokter langsung bilang, oh nggak bisa, saya nggak bisa merubah warna kulit kamu. Gitu aja. Gitu. Jadi warna kulit kamu itu apa? Yang paling bersih ya yang ada di bawah lengan kamu yang tertutup dari sinar matahari. Itu aja bisa warna yang tertinggi, tone up tertinggi itu. Jadi saya berpesan ya, karena saya sudah meneliti selama beberapa tahun dan saya sudah menjadi pengusaha skincare. Akhirnya saya stop jualan skincare karena saya tidak mau merugikan masyarakat. Kalau kita jualan skincare, kalau nggak ada hidroquinone, merkuri walaupun sedikit, bohong. Ini produksi saya. Ini produksi saya. Ini khusus untuk. Ini produksi saya. Ini sabun kecantikan. Ini sabun kecantikan Kojic Shop. Ini sudah kami pakai bertahun-tahun dan badan orang putih pakai ini. Jadi Bang Firdaus. Halo. Biar tidak melebar, ke mana. Mungkin Bang Firdaus mau kita bahas tentang kuasa hukumnya Derby Kumalasari. Kalau Bu Dokter memang sebagai keahliannya dan juga sebagai klien saya bertanya terkait masalahnya di pengadilan dan kesaksian dia.
sebagai seorang dokter terkait dengan kemarin banyak Macam-macam. case itu gitu. Jadi Bu Dokter Samira, Ini buat badan. Ya. Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter atas kehadiran dan penjelasannya, edukasi kepada masyarakat. Ya, Mudah-mudahan kita mau naikin konten yang produk yang mengandung merkuri, Bang. Jadi pamit dulu. Ya, boleh. Ya. silakan. Oke, makasih, Bang. Jadi gitu kakak sayang. Beta itu bicara berdasarkan beta sudah mengalami. Begini, Om Firdaus, saya mau tanya, kemarin kan Berbi Kumalasari sebagai wasekjen di organisasi Pembasmi. berantas ya. Pembasmi. Itu dari Pak Firdaus sendiri kemarin sebagai kuasa hukumnya dari Berbi Kumalasari. Itu coba diceritakan kronologisnya dan apa upaya langkah hukum yang akan dilakukan Pak Firdaus dan tim. Jadi rekan kita Berbi Kumalasari ini kan sudah tercatat di Dijen AHU sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Ya. Nah, lalu kami sudah berjalan sejak Februari dan alhamdulillah sudah membentuk DPC dan DPD di setiap provinsi, beberapa provinsi ya. Nah, namun sudah 5 provinsi. Sudah 5 provinsi. Ya masih perlahan-lahan sih. Masih perlahan-lahan. Namun kemarin itu saya melihatnya ada peristiwa hukum yang terjadi pada saat saudara kita, rekan kita Sunan Kalijaga didorong atau dipukul ya. Sehingga mengakibatkan luka kuku kaki jempolnya Bu Berbi Kumalasari. Makanya setelah beliau luka, beliau nelpon saya minta saya dampingi sebagai kuasa hukum. Akhirnya saya dampingi. Nah, saya sekarang sedang menangani perkara Berbi Kumalasari yang kukunya terkelupas. Namun kami kemarin sudah mensomasi terbuka. Rekan kita di sebelah saya tidak sebut namanya ya, karena satu saya nggak kenal. Kedua saya masih membuka ruang untuk diskusi dengan mereka agar ada itikat baik mereka di klien saya gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kami ini semuanya itu ingin semuanya baik-baik saja sesama pengacara. Tidak mau mengadu antara klien saya dengan pengacara lain. Tetapi kalau pengacara itu bersikukuh merasa benar, ya akhirnya tindakan hukum akan kami ambil. Saya akan melakukan proses hukum, saya laporkan mereka nanti dengan didampingi oleh tim pembasmi ya, Badan Bantuan Hukum Pembasmi Berbi Kumalasari. Kami akan bawa ke Polda untuk membuat laporan pasal 220 KUHP junto pasal 318 KUHP tentang laporan palsu dan prasangka palsu. Begitu. Karena akibat perbuatan mereka, rekan kita Berbi Kumalasari yang juga wasekjen pembasmi ini kukunya terluka dan ini luka permanen, cacat permanen. Ya karena dicabut kukunya kemarin.